Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza Nur Aziza dengan tiga rekan saya yang bernama Cut Nabila Putri, Nola Farah Azahra, dan Sarah Yusti Hamidah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pitch deck dari study case Toko Tulus Jayatani. Yang pertama, apa saja sih permasalahan yang dialami oleh Toko Tulus Jayatani? Jadi Toko Tulus Jayatani ini sulit meraih pelanggan secara luas dan kurangnya pemahaman petani untuk menghitung kebutuhan pertanian. Nah, highlight permasalahan-permasalahannya yaitu yang pertama ada Toko Tulus Jayatani kesulitan memperluas jangkauan penjualan untuk menaikkan omset. Terus yang kedua, petani kesulitan menemukan informasi toko yang menyediakan bahan pertanian yang lengkap. Dan yang ketiga, kurangnya informasi tentang petani serta pengelolaan perhitungan bahan dan lahan. Lalu, siapa saja sih yang paling merasakan dari produk digital yang kita buat? Tentu saja yang pasti para petani yang sedang mencari kebutuhan pertanian dan pembeli yang baru memulai bertani serta masih minim nih pengetahuan untuk menghitung kebutuhan lahannya. Dari pain point yang ada, maka solusi yang dapat tercipta atau how might we itu adalah dengan membuat produk digital dari toko Tulus Jaya Tani, yang kemudian eh, pada tahap mendesain interface-nya, kami merancang wireframe terlebih dahulu, lalu membuat high fidelity-nya. Untuk prototyping-nya sendiri akan diperlihatkan sebagai berikut. Jadi untuk desain high fidelity-nya, pertama sesuai dengan user flow-nya, user akan diarahkan ke halaman untuk mendaftarkan akunnya atau sign up. Kemudian setelah sign up, user akan diminta untuk masuk kembali. Setelah masuk, maka akan diarahkan ke halaman landing page, di mana di sini ada button lihat produk yang akan langsung diarahkan ke rekomendasi dari produk-produk yang sedang flash sale agar lebih terlihat oleh user. Kemudian di halaman landing page ini juga terdapat testimoni dari para pembeli dan frequently asked question. Kemudian sesuai dengan flow-nya tadi, maka user dapat memperhitungkan kebutuhannya dengan luas lahan yang ia miliki dengan fitur kalkulator lahan, di mana salah satu strategi untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas itu adalah dengan mengatur jarak tanamnya. Di mana pada fitur ini eh, di sini dapat memilih jenis lahan, apakah lahan tersebut adalah lahan kering dan lahan basah, kemudian kategori lahannya, jenis tanaman, dan luas lahannya. Yang jika telah dihitung maka akan memberikan informasi. Sebagai contoh di sini sudah dipilih jenis lahannya adalah lahan kering, dengan kategori lahan itu adalah jenis lahan tegalan, dengan luas 1 hektar, dan jenis tanaman yang ingin ditanam adalah selada hijau, akan memberikan informasi bahwa dalam 1 hektar akan mendapat bisa ditanam sebanyak 200.000 tanaman per hektar dengan kebutuhan kurang lebih adalah 17 kilogram benih. Di sini juga terdapat jarak penanaman yang ideal adalah 20 cm kali 25 cm dengan rekomendasi pupuknya sesuai dengan luas lahannya. Dan di bawahnya juga langsung diberikan rekomendasi yang relevan dengan jenis tanaman yang ingin ditanam tadi sesuai dengan yang diinput ke perhitungan kalkulator. Yang jika di sini dilihat card produknya bisa terlihat mengarah ke halaman detail produk. Kemudian jika memilih tambah ke keranjang, maka akan dialihkan ke halaman chart. Kemudian jika menekan button beli sekarang akan diarahkan ke halaman checkout, di mana di sini user akan diminta untuk mengisi informasi pengiriman lebih lanjut. Setelah itu, jika menekan button bayar akan mendapatkan notifikasi bahwa pesanan sedang diproses. Kemudian akan menampilkan riwayat pemesanan yang juga akan tersimpan pada halaman 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 user. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Nola. Adapun tujuan dari produk digital yang kami buat adalah yaitu untuk meningkatkan pendapatan bagi pemilik UMKM tersebut. Kemudian mempermudah petani untuk memenuhi kebutuhan lahannya dan memberikan informasi terkait pertanian termasuk cara bertani melalui fitur artikel. Selanjutnya, sumber pendapatan ide inovasi digital.
yaitu dari produk yang dibeli, di mana melalui fitur kalkulator nantinya akan ada produk rekomendasi, dan petani akan terstimulasi untuk membeli produk rekomendasi tersebut. Selanjutnya, adapun kelebihan dari produk digital kami yaitu memiliki produk yang lengkap dan adanya fitur kalkulator pertanian. Kemudian bisa dilihat, jika dibandingkan dengan beberapa kompetitor lain, Tulus Daya Tani mencakup semua fitur, dari fitur checkout, katalog produk, artikel, kalkulator lahan, hingga fitur testimoni. Next. Nah, di sini contohnya misalkan biaya paketnya itu 6%, kemudian biaya keamanan transaksinya itu sekitar 10.000, rata-rata pembelian customernya sekitar 50.000, kemudian jumlah petani di Indonesia sekitar 40.690.000, jumlah petani di Jawa Barat sekitar 3.250.825 orang petani. Kemudian di sini juga contohnya jumlah petani di Bandung sekitar 6.422 petani. Nah, di sini kita estimasikan sekitar 10% penggunanya. Nah, kemudian di sini terdapat rumus itu yaitu estimasi jumlah transaksi dikali transaksi pendapatan per transaksi, di mana ini itu yang pertama petani di Indonesia sekitar 40.690.000, kemudian dikali 10%, yang mana hasilnya jadi 4.069.000. Kemudian di sini terdapat biaya paket dikali dengan rata-rata pembelian customer, yaitu 0,06 dikali 50.000, kemudian ditambah dengan biaya keamanan transaksi 10.000, yang mana hasilnya 13.000, kemudian ini itu dikali dengan tadi jumlah petani di Indonesia yang sudah diestimasikan sebesar 10%. Nah, di sini hasilnya sekitar 52.897 juta rupiah. Nah, kemudian selanjutnya terdapat SAM, rumusnya sama, estimasi jumlah transaksi, kemudian dikali dengan transaksi pendapatan per transaksi, di mana ini mengambil dari jumlah petani di Jawa Barat sekitar 3.250.825 petani, kemudian estimasi yang tadi dikali dengan 10% pengguna, yang mana hasilnya jadi 325.082,5. Selanjutnya sama, biaya paket sebesar 6%, berarti 0,06 dikali 50.000, yang mana ini tuh hasil dari pengambilan yang rata-rata pembelian customer. Nah, kemudian ditambah dengan biaya keamanan transaksi sebesar 10.000, yang mana setelah ditotalkan 13.000, kemudian dikali dengan jumlah petani di Jawa Barat yang tadi, yang mana hasilnya menjadi 4.226.072.500 rupiah. Nah, yang terakhir yaitu SOM, dengan rumus estimasi jumlah transaksi kali transaksiran pendapatan per transaksi, yang mana ini mengambil dari jumlah petani di Bandung sekitar 6.422, kemudian dikali dengan estimasi 10% tadi, dengan hasil 642,2, kemudian biaya paket 6% dikali dengan rata-rata pembelian customer 50.000, dan juga biaya keamanan transaksinya 10.000, kemudian dijumlahkan, yang mana hasilnya 13.000 dikali 642,2 dengan hasil sekitar 8.348.600 rupiah. Nah, ini hasil visualisasi dari SAM dengan SOM. Next. Kemudian selanjutnya itu strategi 1 tahun ke depan. Nah, untuk yang pertama yaitu membukakan cabang baru agar toko Tulus Daya Tani dapat berkembang di bagian offline store, kemudian melakukan pemasaran yang lebih agresif lagi melalui media sosial, iklan online, dan kerjasama dengan influencer di bidang pertanian. Yang ketiga yaitu pengembangan fitur yang nantinya dapat meningkatkan nilai tambah aplikasi, seperti integrasi dengan teknologi terbaru, kemudian tutorial interaktif, ataupun fitur kalkulator pertanian yang lebih canggih. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami tentang pitch deck dari case study Toko Tulus Daya Tani. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.